teman-teman, kebetulan saya mau belajar jadi YouTuber. Ini video baru saya, video yang pertama. Sudah ada bintang tamunya, keren banget. Oke. Terus ya, The first guest star yang tidak dibayar dan nggak dikasih makanan. Ya sabar ya. ya itulah resikonya ya. Karena bintang tamunya juga temennya sendiri gitu. Insya Allah di channel ini nanti akan banyak konten-konten edukasi dan semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Saya kenalkan dulu, ini yang ada di sebelah saya. Kenalan sendiri aja deh. Kamu siapa sih sebenarnya? Kok mau-maunya masuk di video saya? Ya, Silakan Ibu. saking akrabnya itu makanya Nggak saya... masuk suaranya, Bu. Oh gitu ya. Heeh. Oke, perlu keras ya suaranya ya. Pada saya tuh lembut sekali suaranya. Masa? Oke ya. Perkenalkan, saya biasa dipanggil apa ya, Wida ya. Dipanggil Wida, Mbak Wida, gitu aja. Ya. Rekan kerja dia. Dan tempat duduknya di belakangnya dia. Gitu. Kalau saya jengkel sama dia, itu tinggal kaki saya itu tinggal apa ya? Mancal Mancal tuh ya? apa ya? menendang kursinya dia. Gitu. Tahu Enak kan, ya? berarti saya suka dianiaya sama ini orang. Gitu Oke. ya. Di video pertama ini kita mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin sebenarnya sudah banyak yang ngobrolin juga, tapi nggak ada salahnya dong ya kita juga Ya. ikut ngobrol tentang hal itu. Dari menurut kita ya, sisi Iya. sudut pandang kita Sudut ya. pandang kita sebagai seorang tenaga pengajar ya, sebagai seorang konselor, gimana sih suka dukanya selama kita mengalami masa pandemi ya, masa pandemi COVID-19. Nah, semoga aja nggak jadi COVID-20 ya, atau COVID berapa gitu, nggak, cukup 19 aja gitu ya. Jadi masa pandemi ini, masa COVID ini sebenarnya gimana ya, susah-susah gampang. Kok Kalau bisa menurut saya. susah-susah gampang? Iya, karena gini, kita kan sebagai seorang konselor, kita sebagai seorang tenaga pengajar yang notabene biasanya dari dahulu kala yang namanya kita sekolah, kita harus bertemu yang namanya dengan siswa. Ada gurunya, ada muridnya, Betul. ada papan tulisnya, Mm-mm. sama ada meja kursinya. Gitu. Ada papan tulis, ada gedung sekolahnya ya, pastinya. Tatap muka itu adalah hal yang utama kalau kita sebagai seorang tenaga pengajar. Tapi ketika Dulu setahun kemarin ya. belum ada, iya sih. Iya, maksudnya setahun, minimal ya 6 bulan kemarin. 6 bulan yang lalu. Itu kita mengalami itu gitu kan. Tapi ketika dengan adanya pandemi ini, kita mau nggak mau dipaksa harus, ya nggak sih, harus kita belajar di rumah, siswa-siswa belajar di rumah via online, via daring gitu ya. Nah, kita butuh penyesuaian, siswa juga pasti butuh penyesuaian, gitu kan. Penyesuaiannya nggak cuma pakai daringnya, tapi nggak banyak ya, nggak dari- cuma HP-nya harus menyesuaikan, ya kan. Sekarang nggak kalau- boleh gaptek. Iya, HP-nya itu harus HP-nya mungkin harus sudah Android yang bisa berbasis internet. BB Kalau- masih bisa dipakai ya, tapi mungkin kayak masih bisa, tapi ya udah nggak ada yang pakai itu sih. udah agak susah, apalagi yang Nokia. HP yang sulit. Nah itu Teman saya punya tuh HP kayak gitu. tapi enak sebenarnya buat telepon kalau itu ya. Ini dibuat ini ganjel pintu. Nggak, itu terus HP kalau nggak ada Kuota. nggak bisa itu buat internet. masalah Nah, kayaknya. itu butuh penyelesaiannya juga penyelesaian fisik, penyelesaian psikis, psikis, lingkungan, sosialnya mereka juga butuh penyelesaian seperti itu. Dan nanti saya sebenarnya juga pengen
keresahan seorang ibu, seorang Iya. orang tua gitu ya. Iya, keresahan sebagai seorang orang tua, sebagai seorang tenaga pengajar, sebagai ya apa ya? Kalau sebagai pelajar, saya merasakan. Oh iya. Saya tahu. Saya Mahasiswa merasakan yang belum. ada keresahan yang nggak tahu ini kenapa. Kapan kira-kira itu mau diselesaikan itu statusnya? Selesai. Selesai. Insya Allah tahun ini. Amin. Amin. Mohon doanya ya. Bukan tahun depan ya. Tahun ini. Tahun depan itu bisa depannya. Itu sudah pernah saya bilang Oh, iya, beberapa tahun oh, yang lalu. Akhirnya jadi depannya. Enggak ya. sih, enggak mau. Oke. Gitu ya. Terus ya, yang berikutnya saya kemarin tuh mendapatkan sebuah cerita. Mungkin Apa tuh? juga cerita dari apa ya, dari satu sisi seorang pelajar. Juga dipengaruhi oleh memang dari apa, kepribadiannya dia, akhirnya dia menjadi tidak mau sekolah. Mungkin next ya, nanti saya akan cerita Ya. nanti aja. Mungkin Suaranya nggak masuk, makanya saya gini-gini. oh gitu ya. Oke. Mau diangkat? Nggak, soalnya ini nih. Apa-apa. Nggak apa-apa. Kita baru belajar. Next kalau mungkin Besok akan punya jadi studio. seorang Ya Allah, YouTubers yang amin. profesional. Sudah dapat adsense. Amin ya. Sudah ada pundi-pundi yang masuk, mungkin bisa diperbaiki lebih baik lah, gitu ya. Gitu. Jangan mempermalukan saya dong, Bu. Ini channel saya. Iya, siap. Oke. Saya mendoakan. Amin, amin ya Allah, amin. Amin dong, penonton amin. Amin. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi sebagai tenaga pengajar ya, jujur ya susah-susah gampang. Karena Kok di bisa? Iya, karena di sisi kita sebagai tenaga pengajar itu kita selama ini harus tatap muka, kita harus melihat siswa itu seperti Secara apa, langsung tahu iya, gerak-geriknya. betul. Apalagi kita sebagai seorang konselor, kita harus tahu, kita tidak bisa mengeneralisir satu kelas itu bahwa satu kelas itu pintar semua, satu kelas itu anaknya baik semua, satu kelas itu anaknya nakal semua, nggak bisa. Tapi kita harus mengenal satu-satu, si anak, si A, si Udin orangnya gimana, siapa lagi? Si Ai. Iya, si Ai orangnya gimana, si Selamat orangnya gimana, gitu ya. Ya, itu seperti itu. Jadi dengan kita mengenal satu-satu, tatap muka, kita tahu kepribadiannya, kita tahu mungkin kekurangannya dia apa, dia punya passionnya apa, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan apa ya, treatment, memberikan tindak lanjut. Misal dia kan, kita nggak hanya mengurusi anak-anak yang bermasalah, setuju nggak? Setuju. Nah, kita juga harus mengurusi semuanya, termasuk anak-anak yang berprestasi. Kalau yang bermasalah taruh aja di reparasi gitu. Reparasi apa? TV ya? Iya, Di depan apa? rumah saya ada. Soalnya kan kita, kalau saya pribadi tidak melihat anak itu bermasalah. Iya. Dia sedang mencari jati dirinya aja. Betul. Maksudnya mungkin dia saking kreatifnya. Ya, Ya, itu. saking kreatifnya, karena tipe anak itu kan macam-macam, saking tenaganya super. Mau menunjukkan eksistensi Ah, diri. enggak, dia punya mungkin makannya Tenaganya. banyak. Makannya banyak, tenaganya banyak, akhirnya dia Ikannya juga salur- banyak. Iya, disalurkan yang Oke. lebih, gitu. Nah, Ah. itu kita butuh tatap muka. Makanya ketika daring itu ya kita mau nggak mau kita harus lebih kreatif, bagaimana kita harus mengenal si anak tersebut, siswa tersebut. Jangan sampai kita menilai itu secara subjektif. Iya. Secara subjektif itu kalau mungkin sekilas sebagai seorang tenaga pengajar. Sebagai seorang orang tua, oh ya, jadi ketahuan ya status saya ya. Nggak usah diomongin tuh, sudah tahu kalau kira-kira Gitu ya? ibu-ibu di sebelah saya ini tua gitu. Iya, tapi kayaknya mukanya sama Beda dong, beda gitu lah. ya. Kalau sebagai seorang orang tua, jujur karena status saya bukan cuma sebagai seorang ibu rumah tangga, gitu kan. Seorang ibu yang bekerja gitu ya. Bukan ibu rumah tangga. Pekerjaan saya utama memang ibu rumah tangga, tapi ada profesi lain saya sebagai seorang ibu bekerja, gitu kan. Itu juga
saya harus menyesuaikan nih, menyesuaikan waktu saya lagi dengan anak saya, gitu kan. Apalagi anak saya juga masih kecil-kecil, dituntut untuk daring juga, Iya. tugas-tugasnya juga banyak, gitu Jadi kan. banyak yang bilang untuk anak-anak usia sekolah dasar itu jadi yang sekolah bukan anaknya tapi orang tuanya, mama papanya yang sekolah. Iya. Setuju nggak kayak gitu? Iya, setuju juga. Oh, mohon maaf ya tadi ada suara-suara. Setuju juga. Cuman gini, kita ambil sisi positifnya aja lah. Jadi gini, ketika saya itu ikut belajar anak saya, itu saya jadi ikut belajar lagi, gitu loh. Oh, memang Recall memori kita. tapi dulu ada ya. mungkin pelajaran-pelajaran dari anak saya, dari sekolah anak saya yang mungkin dulu saya nggak pernah dapatkan, Iya, gitu kan. akhirnya sekarang Tahu dipelajari. gitu kan. Dan intinya sebenarnya gini loh, kalau anak sekolah itu sebenarnya harus orang tuanya dulu itu apa ya, mendukung dalam artian gini, nggak cuma kalau orang Jawa orang mau masrah ketok nih sekolahan itu, tapi kadang kan kita melihat fenomena di masyarakat sehingga kita saat sekolahnya saat bayar urusan. Nah, itu yang jadi apa ya? Masih Mungkin jadi baru PR. sekarang ini jadi ini ya. Orang tua banyak yang merasakan ternyata menyekolahkan anak itu tidak segampang kita mendaftarkan, kemudian membayar biaya administrasinya, kemudian sudah selanjutnya kan saya sudah pasrah. Nah, itu akhirnya orang tua banyak yang sadar sih kalau sebetulnya kan kalau di Al-Qur'an ya, itu sudah ada bahwa pendidikan yang pertama dan yang utama Madrasah. adalah dari Orang keluarga, tua. dari orang tua. Sekarang ini adalah kesempatan, kalau saya bilang sih kesempatan untuk bisa memerankan itu. Iya. Karena Makanya kita ambil juga sisi positifnya. Ya memang lebih capek gitu Iya. kan. Tapi gini, kita jadi kembali lebih lagi dekat dengan anak. kita Quality kembali lagi time, gitu ya. fitrahnya. Fitrah kita. Oh iya, kita sebagai orang tua sebenarnya gini loh, Tuhan itu memberikan ini mungkin. Ini loh, saya kembalikan lagi bahwa fitrah kamu sebagai orang tua itu mendidik anak, gitu kan. Enggak cuma memasrahkan kepada sekolahan. Iya. Itu yang saya tangkap, mungkin yang saya ambil sisi positifnya seperti itu. Jadi ya memang kita harus menyelesaikan lagi, kita harus memang ini gitu loh. Kalau kita sebagai orang tua seperti itu, mungkin nanti buat Mbak Yasinta ya Pelajaran sih. pelajaran ya, nanti kalau mau menikah itu jadi itu seperti itu. Mungkin selama ini yuk wes lah urusan, yang penting saya Titip, bayar, saya sudah titip, saya dan sudah bayar, sebagainya. terserah anak saya mau Tahunnya diapain lah itu. nanti pulang sekolah, Nah. waktunya tidur, makan. Kadang ada yang belajar tidak didampingi di rumah, Termasuk gitu ini ya, mendisiplinkan anak. Karena sekolah online waktunya sangat tidak terbatas. Iya. Banyak yang mengerjakan tugasnya dikumpulkan bisa jadi jam 2 pagi kayak gitu. Ada anak yang jam 2 pagi baru tidur, akhirnya pagi nggak bisa bangun Nggak bangun, pagi nggak bisa. gitu. Padahal kalau sebelumnya sudah kegiatan, kalau sekolah biasa jam subuh aja sudah bisa bangun, sudah sholat. Iya. Nah, kalau sekarang jadi lebih PR sih ya kalau menurut saya sih. PR banget gitu. Apalagi mungkin saya mengalami sendiri gitu kan, anak saya gitu kan. Biasanya bangun itu udah 4:30 udah bangun, mandi. Sekarang jadi bangun jam berapa? Bangunnya jam 5, kadang 5:30 baru bangun sholat subuh, ya kan. Habis itu biasanya kan nggak tidur lagi kan, biasanya berangkat sekolah. Siap-siap, berangkat Iya, sekolah. siap-siap. Saya tanya ketika di mobil diantar, tidur nggak kak di mobil waktu diantar? Oh enggak mah, karena banyak temennya. Berarti dia nggak tidur sampai sore. Sampai Dia pulang sekolah. pulang sekolah dia nggak tidur. Kadang pun pulang sekolah di mobil juga nggak tidur. Ngobrol Sama temennya. temennya satu rombongan. Berarti dia tidurnya itu malam. Berarti, nah Siklus siklusnya. tidurnya yang berubah sih. Nah sekarang selama pandemi enggak, habis masuk rumah aku masih ngantuk mah, hawanya dingin, apalagi dipengaruhi adiknya yang masih kecil ya, Iya, masih iya. senang tidur, jadinya ya ikut tidur sama adiknya gitu kan. Akhirnya bangunnya siang, mandinya sudah jam 7, jam setengah 7 baru mandi, makan udah. Jadi
saya merasa ya memang kita sebagai orang tua ya untuk anak kecil itu peran orang tua itu sangat besar sekali, bisa dikatakan 90%, karena anak kecil belum bisa menentukan. Contohnya ini jam berapa, masih itu mah di angka 7 sama di angka 10. Nah, dia belum bisa Itu jam melihat. berapa juga belum tahu. Gitu. Tapi untuk pelajar sendiri ya memang harus ada apa dari orang tua mengatur, tapi dari diri sendiri, karena Iya. yang SMK, Untuk SMA yang ke tingkat sudah ini ya, remaja lah, untuk tingkat remaja harusnya sudah mulai bisa mengatur SMP ya, mulai SMP harus bisa mengatur dirinya SMA, sendiri. SMK. Kalau enggak mungkin dia akan keteteran untuk tugasnya, untuk apa ya, kesehariannya lah. Ya, Yang untuk pastinya kehidupannya dia lah. betul. Ya. Apalagi nanti kalau mereka sudah masuk menyesuaikan lagi itu juga Iya. susah. Berat. Karena ya ada pengalaman dari siswa gitu ya, saya tanya kok sampai jam segini belum absen, kemana ya selama daring ini ya Bu ya, kok belum absen kemana, saya WA gak cuma centang satu, Iya. sampai siang mau asar itu baru bales WA saya, Jawabnya gimana tuh? Bu maaf Baru bangun. saya baru bangun. Astagfirullah. Aduh, tapi itu terjadi hampir merata di mana-mana sih, nggak cuma di siswa kita juga. Iya, cuman ini kan contoh aja, mungkin yang lainnya juga mengalami gitu kan. Cuman kadang kita mikir, ya kita nggak mau menyalahkan orang tua ya, mungkin orang tua juga pergi bekerja di rumah, punya kegiatan juga, kesibukan yang lain. Mungkin pagi sudah dibangunkan, tapi anaknya mungkin akhirnya tidur lagi seperti itu. Itu yang kendala yang selama kita PJJ seperti itu, kita tidak bisa mengenal secara mendalam ke anak, apalagi untuk anak-anak yang baru ya, ajaran baru ini ya, kelas 10 ya, itu susah sekali. Belum pernah masuk di kelasnya, tapi tahu-tahu sudah mau terima rapor. Iya, kita udah mau semester setengah semester mau ya, UTS. UTS. Mau UTS, nanti September kita udah UTS. Nah itu yang kita mikirnya gini, karena kita sebagai guru BK ya, bimbingan konselor, itu kita tidak bisa menilai, kita menilai sikap, iya kan? Kita menilai sikap, kita harus ketemu anak, kita harus tahu sikapnya. Kalau cuma online seperti itu, kita tidak bisa melihat secara langsung, kita akan cenderung subjektif. Keseluruhan kita hanya melihat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, yang bisa kita pantau secara daring aja. Tuh. Beda mungkin dengan guru mapel, dengan berdasarkan tugas-tugas atau mungkin materi-materi yang bisa disampaikan, kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Sebetulnya itu juga jadi keresahan kita di satu ruangan ini ya. Betul. Karena apa ya, kalau saya pribadi sih ya subjektif, lebih subjektif sih. Kalau saya pribadi, saya lebih senang ketika ada hal baru yang bisa saya transfer tanpa terlalu banyak tugas gitu. Karena kalau tugas itu sudah banyak yang memberikan kita dari guru-guru mapel ya. Iya, dari teman-teman yang lain sudah banyak yang memberikan, tapi kita pengen bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas. Nah, keterampilan itu yang harusnya kita berikan, hanya saja kita terhalang. Karena kan memang kita itu kan tidak ada yang namanya silabusim ya. Kembali lagi ya. Mungkin Tapi, kalau untuk guru-guru BK, tapi kita ada yang namanya SKKPD. Iya ya Bu ya. Apa yang tugas perkembangan apa yang harus dicapai oleh siswa, dan itu kita apa ya, kita fasilitasi supaya mereka bisa mencapai itu. Nah, kalau Mbak Ai sendiri, selama kita melakukan daring nih, sudah hampir berapa bulan? 6 bulanan ya, lebih dari kalau dari bulan Maret pertengahan sampai Maret ya. Saya sekarang. masih ingat sekali tanggal 16 Maret ada pengumuman untuk daring. Padahal sudah ada, kita sudah merencanakan banyak sekali. Bahkan saya sebetulnya sudah menyiapkan satu media games gitu ya,
ular tangga, Ya. tapi nanti banyak tantangannya. Itu nanti dicetak dalam ini yang Gede ya, besar, yang kayak bisa nanti main gitu ya. main buat banyak orang. Akhirnya kayak gini harus kita jaga jarak. Ya sudahlah, mungkin Next belum lah. saatnya Iya. gitu. Cuman kita sekarang jadi ini ya, mau nggak mau harus jadi lebih kreatif. Betul. Beberapa metode sudah kita coba terapkan. Semoga saja sih itu bisa apa ya, bisa memberikan manfaat untuk khususnya untuk anak-anak kita. Apa saja metode-metodenya, apa yang sudah pernah kita lakukan selama daring ini sebagai seorang guru BK, ngapain aja sih, layanan yang dikasih itu apa. Nanti di next video kita akan kasih tahu ya. Ya mungkin bisa kita Sharing untuk sih, teman, sharing. iya, untuk teman-teman Siapa guru tahu BK bisa yang lain ya dari sekolah bisa lain. menginspirasi Mm-mm. gitu. Jadi kita bisa sharing. Boleh kok, silakan kalau mau WA atau mungkin Boleh. tinggalkan komen. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Terus komen ya. Di view sampai selesai. Oke. Supaya kita lebih semangat lagi, saya lebih Iya. semangat untuk membuat konten-konten yang positif. Nah, ini nih, kalau saya kebetulan masa pandemi ini kan mengharuskan kita untuk memberikan layanan secara daring. Saya jadi ingat sekali beberapa awal-awal tahun kemarin itu ada kegiatan di Klaten. Oh iya, waktu itu ya, kayak seminar ya. Iya, ada seminar di Klaten. Kebetulan yang mengisi salah satunya adalah Bapak Dirjen PAUD yang sekarang ya diangkat jadi Dirjen Iya, yang PAUD. kemarin jadi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Nah, pada saat itu kita sedang membahas tentang cyber counseling. Padahal kalau cyber counseling sendiri saya sudah belajar, sudah beberapa kali membahas itu jauh sebelum itu, pada saat masih jadi mahasiswa. Sering jadi kendalanya tuh kayak tadi, nggak bisa tatap muka, tidak bisa kita melihat sebetulnya dia nangis apa senyum nih. Iya. Sebetulnya di balik dia senyum itu dia betul-betul senyum atau sedang menahan sesuatu. Apa yang dikatakan itu sesuai atau tidak? Karena kalau kita melihat kan gitu ya. kita melihat tidak hanya dari apa yang diucapkan, tapi bagaimana ekspresinya sampai ke bahasa tubuh. Itu karena kita sudah belajar juga tentang itu. Nah, sampai kemarin ada salah satu pembicaranya bilang nih, sampai kapanpun teknologi itu tidak akan pernah bisa menggantikan sentuhan kasih sayang dari seorang konselor. Terus saya jadi mikir, awal-awal bulan Maret tuh saya jadi mikir, ini kalimat masih relate nggak ya? Iya nggak? Saya jadi ingat ya, waktu itu waktu belum jadi rekan kerjanya Mbak Yasinta ya, saya masih di sekolah yang lain. Saya itu menghadapi akreditasi nih. Nah, asesornya itu adalah basicnya adalah sama BK, bimbingan konseling ya. Waktu itu mungkin ditanya juga waktu itu, gimana cara panjenengan konseling Bu? Ya kita harus memang melakukan tatap muka. Terus gimana? Bisa nggak kalau dia ngetes ya, dia ngetes, bisa nggak dilakukan via mungkin HP, apa waktu itu SMS gitu ya? udah ada belum ya? Kayaknya masih banyak BBM tau ya? BBM. Bisa nggak? Iya, susah-susah gampang Pak, karena kita tidak bisa tahu bahasa tubuh anak, kita tidak bisa tahu sebagainya. Terus kemudian beliau, betul Mbak, itu yang kalau yang namanya konseling esensinya itu bapaknya itu tidak setuju jika tadi cyber counseling itu tidak setuju sekali gitu. Karena esensi dari konseling tidak didapatkan. Kalau bisanya sih bisa, cuman apakah itu tepat? Nah itu kan yang jadi kendala kita. Hanya saja sekarang itu sudah mau nggak mau berubah ya. Iya. Mau nggak mau berubah, kita tidak mungkin mempertahankan. Saya nggak mau kalau tidak tatap muka, nggak mungkin kayak gitu.
saya nggak mau karena kalau emang kondisi seperti ini. kondisinya seperti ini. Dan akhirnya sekarang kalau menurut saya jadi berubahnya gini, teknologi itu memang tidak akan pernah bisa menggantikan, tapi teknologi bisa menjadi perantara untuk kita menyalurkan sentuhan kasih sayang itu gitu. Karena satu hal sih yang saya paling takut selama sebagai seorang konselor ya, bagaimana tanggung jawab saya Iya, kelak di hari akhir. di hari akhir kalau saya tidak mau beradaptasi. Itu Iya. yang paling jadi buat saya ya, jadi ketakutan sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus putar otak, mau nggak mau kita harus tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik. Iya, memang gini, ya itu ya, semua apapun yang Yang kita lakukan, nah, yang nggak kita cuma lakukan, sebagai seorang pendidik aja gitu, itu sebagai pasti manusia akan juga. ibaratnya kita berjalan satu langkah aja itu dimintain pertanggungjawaban, pastinya kan seperti itu. Iya, apalagi dengan peran kita sebagai seorang Iya. konselor, sebagai seorang tenaga pengajar, itu pasti akan dimintain pertanggungjawaban. Gimana kelak misal anaknya kreatif, sangat kreatif, itu yang didatangkan nggak cuma orang tuanya mungkin, Iya, ya saya iya. bayangan saya seperti itu, tapi juga gurunya, mungkin sampai kepala Teman-temannya, sekolahnya, ya, kepala sekolahnya kalau misalkan berhubungan juga dengan pihak luar ya kita datangkan juga. gitu. Ya itu sih kendalanya seperti itu. Nah, ya memang kita harus bekerja seprofesional mungkin, ya. Ya memang kondisinya seperti ini, anggap saja ini ada sebuah ujian dari Tuhan, ya, bahwa kita untuk memperbaiki diri kita. Kita kembali lagi ke fitrah kita. Misal untuk pribadi diri kita ya, ke fitrah kita. Oh iya, saya sebagai seorang ibu, misal Mbak Yasinta sebagai seorang anak, apa sih mungkin untuk sebagai seorang tenaga pengajar, sebagai konselor, oke lah, kita mungkin harus lebih kreatif, lebih mengimprovisasi, ya, apa yang selama ini kita pelajari di bangku kuliah, ya, lu sebagai seorang konselor gini. Tapi dengan kondisi seperti ini, mungkin di bangku kuliah tidak ada aplikasinya, maksudnya dalam artian Ada tidak teorinya tapi nggak sampai tidak sampai prakteknya. mikir bahwa kita akan mengalami Iya, seperti iya, ini, betul, kan betul, gitu, betul ya. sih. Nah, akhirnya kita harus berimprovisasi untuk kita menjalankan kewajiban kita, gitu kan? Karena ini adalah kewajiban, Iya, ya, kewajiban, tanggung jawab tanggung sih. jawab, gitu. Nah, apa ya? Kalau kita tetap harus berikhtiar, Mbak Yasin, dan bertawakal. Jadi berikhtiarlah atau berusahalah, ya, seakan-akan tawakal itu sudah tidak ada, ya. Dan bertawakallah seakan-akan ikhtiar yang kamu lakukan itu Tidak ada hasilnya. ada hasilnya. Merinding. Jadi kalau ibarat ya, tawakal itu kan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ibarat kita itu makhluk yang paling bertawakal, yang paling bagus bertawakal itu adalah makhluk burung, biasanya. Burung. Gimana tuh ininya? Dia di pagi hari, ya, di pagi hari burung itu bangun, dia keluar dari sarangnya, dia berikhtiar mencari makan, tidak tahu dalam artian gini, walaupun dia nggak tahu mau carinya kemana, mau nyari kemana, nanti saya dapatnya apa, tapi dia berikhtiar, kemudian dia menyerahkan semuanya kepada penciptanya. Misal dapatnya makanannya banyak, ya disyukuri, dapatnya sedikit, ya disyukuri, kemudian dia bawa pulang, dia kasihkan ke keluarganya. Itu jadi ikhtiar, tawakal yang paling tinggi adalah kita belajar dari burung. Itu ada ya semacam cerita seperti itu. Jadi berikhtiarlah seakan-akan tawakal itu tidak ada, dan bertawakallah seakan-akan usaha kita itu tidak ada hasilnya. Gitu. Ya. Dan ini sih ada hal yang perlu kita
ambil dari kondisi ini. Menurut saya dari semua pihak sih, mau dari itu segi siswanya, mau dari kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, yang paling penting, yang paling pasti adalah kita harus beradaptasi. Harus beradaptasi, mau nggak mau kita harus beradaptasi, tetapi dengan tidak menjadi orang yang latah. Contoh gitu ya, kalau misalkan ada teman kita yang menggunakan platform tertentu untuk melakukan ini dan kita harus ikut, padahal kita nggak tahu mau ngapain. Nah itu kayaknya jangan, cuman harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita gitu kan. Karena saya pribadi mengalami sih, kita juga mengalami hal yang sama. Awal-awal PJJ kemarin saya sempat ngobrol dengan teman saya yang lain, kamu pakai cara apa nih selama PJJ? Saya pakai media ini dan ini gitu. Karena anak-anak punya fasilitas yang sama, anak-anak punya fasilitas yang memadai, tapi di tempat saya nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan. Mau kita memberikan layanan yang paling bagus dengan dikemas dengan sangat bagus, tapi itu tidak akan kena, yang percuma juga gitu. Untuk orang tua juga harus mau beradaptasi, harus tadi kembali lagi ke fitrahnya sebagai orang tua itu harus bagaimana. Kemudian untuk siswa, untuk pelajar, kita yang perlu diingat, yang paling perlu diingat adalah saat ini kita tidak libur. Kita nggak libur, tapi kita belajar dari rumah, belajar jarak jauh. Tetap harus membiasakan untuk disiplin waktu, harus tetap belajar, karena kita nggak akan tahu ke depan tantangan yang kalian hadapi itu seperti apa, dan tidak tahu ke depan kalian akan jadi seperti apa. Kalau sekarang banyak waktu untuk bersantai-santai karena merasa kan nggak harus berangkat sekolah, padahal tantangan kalian itu jauh lebih berat dibandingkan tantangan yang kita hadapi. Betul. Gitu. Karena sekarang teknologinya bukan berapa? 4.0 ya. 4.0. Nah, sekarang udah mulai 5. Ya. Apalagi kalau mungkin dulu gini, kita mencari pekerjaan itu masukin lamaran masih banyak yang ini ya. Lanjut. Kalau zaman saya nih, saya masukin lamaran pekerjaan karena banyak pekerjaan yang masih membutuhkan manusia, tenaga manusia, masih ada peluang untuk diterima. Tapi kalau berkembang zaman, semua sudah menggunakan robot, teknologi, manusia mau kerja apa? Kalau manusianya sendiri tidak mempersiapkan skillnya, kompetensinya. Saya punya apa sih yang mau saya jual ke perusahaan? Ya nggak? Kan nggak mungkin dong kita jual diri. Jangan dong. Maaf ya. Tapi kan dalam artian kita jual diri itu jual kemampuan. Diri kita, kemampuan kita, skill kita itu. Dan lebih keren lagi kalau misalkan kita dengan skill yang kita punya, kita justru menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sebenarnya sudah banyak contoh ya, tokoh-tokoh di Indonesia aja lah, nggak perlu luar negeri ya. Sebenarnya sudah banyak contoh orang-orang yang dia punya kemauan dulu. Kemampuan itu bisa dipelajari. Kemampuan yang namanya kompetensi ya, skill itu bisa dipelajari. Tapi kemauan itu yang tidak bisa dipelajari, harus dari dalam diri kita. Ya. Dan menumbuhkan itu harus kontinu. Ya, dan pastinya ini sih menumbuhkan itu lingkungan juga sangat mendukung Mbak Yasinta. Jadi kalau lingkungan kita itu dalam artian kita berteman, ibaratlah udah ada pepatah sebenarnya, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, ya, kita ikut wangi. Betul. Tapi kalau kita berteman dengan maaf ya, penjual ikan asin atau apa, mungkin kita akan terkena amisnya seperti itu. Itulah. Jadi pepatah itu juga siapa ada. Kita tercermin dari siapa teman kita. Iya, betul. Siapa kamu? Ya itu temanmu. gitu sih Mbak Yasinta. Kayak udah banyak ya yang kita obrolin. Next kita akan membicarakan tentang hal-hal yang sangat yang relate dengan kondisi kita. Kayak tadi saya sudah janji mau ngasih tahu, sharing untuk
metode apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang konselor selama melakukan cyber counseling ini, terutama masa pandemi ini ya Mbak selama Yasin, masa ya. pandemi ini kita inovasinya apa aja, siapa tahu bisa menginspirasi. Gitu saja, terima kasih banyak Mbak Sama-sama, Wija. Mbak Kapan Yasin, kamu Mbak. jangan kapok. Enggak, saya nggak kapok. Collab. Semoga nanti ini ya berkembang lah Amin. akunnya ya. Amin. Intinya Saya juga sih ikut senang. semoga bisa bermanfaat gitu Amin. ya. Karena apa sih yang mau kita cari? Betul. Gitu ya. Terima kasih. Boleh kok kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya, mau request atau mau kita sharing apa juga boleh. Silakan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa apa? Like, Subscribe subscribe, dan view. ditonton sampai habis Ditonton gitu. sampai Kalau misalkan kuotanya nggak cukup, tolonglah cari-cari wifi di mana. Di-download dulu gitu. bisa. Atau di Nggak bisa ya? Di-download? bisa Iya, bisa. di-download. Kalau di-download nanti nggak masuk jam Oh tayangnya. iya. Ditonton Boleh aja ya. ditonton aja. Gitu, terima kasih. I'll see you on next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.